Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ay tabi'ahum wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Mafazah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita adalah termasuk orang-orang yang insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rela hujan-hujanan, rela meninggalkan rumah untuk sementara waktu, mungkin rela untuk izin dengan suami, melangkahkan kaki kita di majelis ilmu ini di Masjid Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan kepergian kita dari rumah menuju majelis ta'lim ini dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya amal soleh tapi amal soleh yang terbaik. Rintikan-rintikan hujan yang mungkin mengenai kepala kita, mengenai bahu kita, mengenai tangan kita, bahkan membuat basah baju kita, semoga menjadikan kobaran api neraka bisa terhapus dengan air hujan itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita dan panutan kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang telah divonis oleh Allah untuk mengikuti suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan istiqomahnya kita bisa ittiba kepada beliau, dan dengan ittiba kepada beliau serta dibumbui oleh rasa ikhlas, semoga amal ibadah yang kita lakukan, mungkin rangkaian ibadah kita hari ini dari mulai kita tadi malam bangun tidur sampai insya Allah tidur kembali, dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita, judul kita, maudhu kita di kajian siang menjelang sore hari ini berjudul Genggamlah akhiratmu, tercapai duniamu. Ibu sudah paham nih maksud dari kalimat ini? Kalau sudah paham berarti 5 menit selesai, Bu. Genggamlah akhiratmu maka tercapai duniamu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hidup di dunia. Kalau kita kepengen hidup di dunia, maka suka tidak suka, senang tidak senang, siap tidak siap, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwannakum, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan walanabluwannakum, sungguh kalian semua akan diuji, akan diberikan satu ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Minal khauf, dari ketakutan. 2,5 tahun kita hidup takut, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus jaga jarak. Akhirnya sholat pun harus social distancing. Di Mekah tutup buat seluruh dunia. Tidak ada yang kita salahkan, tapi kita menyalahkan diri kita sendiri. Apa dosa yang saat ini kita berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir 2,5 tahun ini tidak mengizinkan kita untuk salaman, tidak mengizinkan kita untuk menghirup udara tanpa masker? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir 2,5 tahun ini justru tidak mengizinkan kita untuk bersilaturahmi dengan nasab kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita?
Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala hampir 2,5 tahun ini tidak mengizinkan kita untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah? Kalau dahulu orang-orang bisa berangkat ke Mekah hanya orang-orang yang memang pilihan Allah, mungkin dari segi ibadahnya, terlebih dari segi keuangannya. Sekarang Allah pukul rata, Ibu. Orang yang kaya pun gak bisa berangkat ke Mekah. Orang yang ahli ibadah renge-renge pun gak bisa untuk berangkat ke Mekah. Ada apa dosa kita? Apa mungkin orang-orang soleh saat ini banyak diamnya ketika ingin berbuat ma'ruf kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran? Padahal Rasulullah SAW mengatakan ketika ada kemungkaran di depan mata kita, maka hendaklah kamu ucapkan kata-kata, pukul dengan perangai kamu itu. Kalau kamu tidak bisa untuk menghindari itu semuanya, maka du'ful iman, maka itu lemah iman. Jadi saya pribadi di sini tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah, kita perbaiki amalan wajib kita sempurnakan dengan amalan sunnah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka kembali. Salaman dibolehkan, menghirup udara secara tanpa ada masker pun dibolehkan, tidak social distancing pun dibolehkan. Terlebih banyak saat ini saudara-saudara kita yang sudah menjual sawahnya untuk umroh, yang sudah menjual hartanya, aset-asetnya untuk umroh, tapi tetap dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal khauf, Allah uji kita semuanya dengan ketakutan. Takut kehilangan suami, takut kehilangan istri, takut kehilangan anak-anak, takut kehilangan segala-galanya. Padahal itu semua ujian buat kita semuanya. Kemudian apalagi minal khauf wal ju', kelaparan. Masya Allah, dengan pandemi ini beruntun ibu-ibu. Setelah ketakutan akhirnya tidak ada yang dagang, sehingga orang semuanya lapar. Yang kerja harus dirumahkan. Anak-anak sekarang banyak bikin ngeyel emaknya, repot masak juga, ngedidik anak juga. Luar biasa ini. Minal ju', dari kelaparan. Kemudian apalagi wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Ustadz, selama pandemi ini kami nggak ada masukan, Ustadz. Nggak ada masukan, Ustadz. Deposito kami, tabungan kami, bentar-bentar ditarik lewat ATM, Bu. Pengeluaran banyak, tapi pemasukan nggak ada. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Lihat pandemi kemarin, saudara-saudara kita, Masya Allah. Semoga saudara-saudara kita, khususnya semuslim dan muslimah yang mungkin kena pandemi, dia sebabkan pandemi karena meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia mati syahid. Wa bassirus sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda diuji dengan ketakutan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan ketinggalan saudara kalian, maka kasih kabar orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita. Bagaimana kita bisa mengakhiri keterpurukan ini? Keterpurukan rasa ketakutan, keterpurukan rasa miskin, keterpurukan yang bisa memporak-porandakan ekonomi kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Abu Daud, Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Umar, dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasul mengatakan, ini solusinya jamaah. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Saat itu Allah akan timpakan kalian dengan kehinaan demi kehinaan. Allah berikan kalian rasa ketakutan, Allah berikan kalian rasa kelaparan, Allah berikan kalian kekurangan harta benda, kehilangan sanak famili, dan kekurangan buah-buahan. Maka kata Allah, hatta tarji'u ila dinikum, keterpurukan ini akan aku kembalikan kepada sedemikian sempurnanya, sedemikian awalnya. Dengan cara apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita semua kembali kepada agama kita, Bu. Agama kita totalitas. Yang sekarang nggak pernah ngeluarin harta, ini mumpung ini ada kesempatan, Mahfazah sedang membuka kesempatan yang luar biasa. Nggak tahu, kemarin 2 hari yang lalu ada ibu-ibu telepon ke saya, Ustadz, kira-kira kalau seandainya saya menyempurnakan dana kekurangannya Mahfazah, kira-kira dapat pahala apa enggak?
Beliau bilang seperti itu. Orangnya nggak, saya juga nggak tahu siapa. Yang penting telepon saya nggak tahu, suaranya rada bencis sedikit, Bu. Wallah, tahu laki-laki, tahu perempuan, tapi beliau bukan dari Wonosobo, dari kabupaten sekitar Wonosobo. Mungkin uploadan ibu itu sudah keluar, sudah beredar kemana-mana. Telepon ke saya, monggo. Yang penting perbaiki niat, jangan ngelihat sayanya, jangan ngelihat Ustazah Evahnya, jangan ngelihat Ustadz Irfannya, tapi niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sodako itu, Bu, mau sodako ikhlas, mau sodako nggak ikhlas, tetap dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau sodakonya ikhlas, dia akan dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Tapi kalau orang sodakonya tidak ikhlas, dibalas di dunia, di akhirat tidak dibalas. Islam merupakan sebuah agama yang dibangun atas pondasi kokoh dan kuat. Ini kita belajar tauhid ini. Pondasi tersebut adalah tauhid. Sehingga tauhid merupakan hal paling penting yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Amalan apapun yang tidak dilandasi dengan tauhid, maka niscaya amalan itu sia-sia. Ibu sholatnya cakep, sodakohnya cakep, tapi ketika anak kita di malam hari nangis, pikirannya larikan saja ke dukun, maka hancur kita punya sholat. Pada saat ibadah kita bagus, sedekah kita bagus, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meraung-raung kita, maka tauhid kita mental di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 13 tahun berjuang di kota Mekah, mengajarkan kepada sahabat pertama kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya bersandar kepada seorang jenderal, selama jenderal itu masih jenderal, saya mungkin kenyang. Tapi pada saat jenderal itu sudah pensiun, saya akan kelaparan. Kalau saya bersandar kepada seorang suami, katakanlah ibu, selama suami saya masih hidup, suami saya masih sehat, maka pasti saya akan kenyang. Tapi pada saat suami saya sakit, suami saya meninggal dunia, maka yang mencari rezeki dari kita sudah meninggal dunia, tinggal zat yang memberikan rezeki kepada kita. Luruskan tauhid kita. Allah itu pantang di poligami. Yang senang di poligami itu, yang merelakan di poligami itu cuman manusia, namanya wanita. Tapi Allah nggak senang di poligami, anti poligami. Kalau ketauhidan kita kepada Allah 99,99% kita tauhidnya mantap kepada Allah, 0,001% kita percaya kepada obat, kita percaya kepada deposito, kita percaya kepada suami, kita percaya kepada bahan makanan pokok, maka mutlak semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu para sahabat, Bu? Jangankan dia punya masalah besar, masalah kecil saja, itu sahabat yang pertama kali datang itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya bicara iman itu jangan sampai terlewatkan pada saat kita di mana saja. Rasul bilang ngobrol pada saat makan itu sunnah. Tapi ngobrolnya ngobrol apa? Kalau ngobrolnya ngobrol dunia, diacak-acak setan. Tapi ngobrolnya ngobrol iman, Masya Allah. Yang kita tanya kepada anak-anak kita, jangan udah makan belum? Gimana nilai rapot kamu? Tapi yang ditanyakan kepada kita, kamu sudah sekolah di sini, sudah bisa hafal apa? Sudah bisa bacaan apa? Jangan ngelihat nilai anak-anak kita. Itu nggak jadi ukuran, Bu. Yang menjadikan kita sukses nanti dunia akhirat adalah pada saat anak-anak kita bisa mendoakan kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita setelah kita makan, doanya apa? Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana. Segala puji bagi Allah, Dia Allah yang telah mengenyangkanku, bukan nasi. Dia Allah yang telah menyembuhkanku, bukan obat. Dia Allah yang telah membuat aku senang, bukan harta. Dia Allah yang telah melepaskan rasa dahagaku, bukan air. Makanya kalau orang ketika melakukan aktivitas selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka jauh dari perkara-perkara negatif, Bu. Jauh dari perkara-perkara yang memang yang tidak diharapkan. Awali semua aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau amalan tidak memiliki tauhid, maka amalan itu mental. Di dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti di akhirat ada orang-orang yang telah membawa, ini pahala solat saya, ini pahala umroh saya, ini pahala zakat saya, ini pahala haji saya, ini pahala solat kita mungkin. Tapi orang-orang itu nggak punya tauhid, Bu. Orang-orang itu selalu berpangku tangan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian amalan-amalan itu semua sama Allah dijadikan debu yang berhamburan, tidak ada harganya. Makanya pondasi pertama pondasi pertama tauhid. Mama, Tuhan itu mana sih, Mah? Tuhan itu bentuknya apa, Mah? Apa Tuhan itu bentuknya lonjong? Apa Tuhan itu bentuknya bulat? Apa Tuhan itu bentuknya segitiga? Bilang ke anak-anak kita, Tuhan itu dekat dengan kita. Sampai dekatnya kita bisa nggak tahu bentuk Tuhan itu. Coba kalau seandainya kamu melek, nak, kemudian ada benda ibu dekatkan pas di mata kamu tahu ini benda apa? Loh, nggak kelihatan, Mah. Itulah Tuhan. Ajarkan kepada anak-anak kita samin hablil warid, seperti dekatnya, lebih dekat daripada urat di leher-leher kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bukan sekedar mengerti bahwa pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bukan pula sekedar mengetahui bukti-bukti bahwa alam ini punya Allah, bahwa dengan adanya alam ini adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid juga bukan sekedar menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kalau menghafal itu bisa, Bu. Kadang kan ada orang, kamu mau kaya enggak? Mau, ini kamu zikirkan Goni, Al-Goni, Al-Goni, Al-Goni. Nanti Pak Goni datang. Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni. Tauhid dulu kita mantepkan, Bu. Jangan sampai kita berpangku tangan dengan makhluk. Tetapi hakikat tauhid yang sebenarnya adalah apa? Memurnikan seluruh ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Kita perbaiki lagi dulu, mungkin di awal-awal ngaji kita sholat duha kepengen kita kaya, kita sholat malam kepengen kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita proses, tanamkan dalam diri kita, ya Allah, kalau sholat duha sehari enggak sholat duha seperti kehilangan, sehari enggak sholat malam seperti enggak kehilangan. Allah akan tata hati kita, jamaah. Makanya benarkan tauhid kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang murni dan lurus, insya Allah kejayaan umat Islam itu akan kita raih. Kita buka surat An-Nur ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa liyubayyinahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kata Allah? Bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa. Umat Islam tidak akan dilecehkan. Allah janji nih. Kalau kamu kepengen nggak mau diinjak-injak sama orang-orang noni, pegang janji Allah. Allah akan membuat kita berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang Islam dulu berkuasa. Sebagaimana Allah telah menjadikan Sultan Al-Fatih usia 17 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Pemuda umur 17 tahun yang gak pernah S1, gak pernah TK, gak pernah SD, gak pernah SMP, gak pernah SMA. Pemuda 17 tahun bisa memimpin perang Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Allah akan membuat kamu berkuasa, kamu tidak diinjak-injak, kamu tidak dihinakan. Rasulmu nggak dianekdotkan. Allah Subhanahu wa taala pun akan meneguhkan mereka dengan agama mereka. Syaratnya apa kata Allah? Ya'budunani, sembah aku dengan penyembahan yang betul-betul menyembah. Jangan pernah menyembah aku hanya sekedar melepas tanggung jawab. Kondangan pakai gamis yang mahal, giliran sholat mukenanya bolong-bolong. Ketika kita sholat hanya melepaskan tanggung jawab, zuhur, asar, pakai kaos training. Ya, kemarin saya bahas di kantor-kantor tiap Jumat ada olahraga, patuh dengan komandannya, patuh dengan direkturnya. Pokoknya setiap hari Jumat
kamu pakai training dari rumah. Kita ada Jumat sehat olahraga. Ternyata pas sholat Jumat tetap pakai training. Pas sholat Jumat tetap pakai kaos. Di mana aku di hadapanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya rezeki kita terlambat. Karena apa? Kita memenuhi panggilan Allah pun terlambat. Ketika kita ingin berkuasa seperti berkuasa orang-orang terdahulu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Engkau betul-betul menyembahku dan jangan sampai engkau itu memusyrikanku dengan kemusyrikan-kemusyrikan yang bisa menjatuhkan imanmu. Jadi perkara yang penting dalam kehidupan ini apa Ibu? Iman. Jadi kalau saat ini Allah memberikan kebaikan kepada makhluk, Allah nggak berikan harta. Kalau Allah kepengen aku ingin berbuat memberikan kebaikan pada orang itu, Allah nggak berikan harta, Allah nggak berikan jabatan, tapi Allah berikan kita kepahaman pada agama yang benar. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah kepengen menghendaki kebaikan dari anak kita, Allah akan memberikan anak kita kepahaman kepada agama. Ini perkara yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah iman. Perkara yang paling berharga dalam kehidupan manusia adalah iman. Derajat yang paling mulia bukan pangkat-pangkat dunia. Derajat yang paling mulia adalah derajat iman. Dan kekayaan yang sebenarnya adalah iman. Hari ini, mungkin dari dulu, manusia ketika mengukur suksesnya seseorang itu dengan harta yang dia miliki. Manusia mengukur kesuksesan orang-orang pada hari ini dengan jabatan yang dia miliki, dengan toko yang pesat yang dia miliki. Kata Allah, akan datang satu masa kita bakal paham kita nggak punya jabatan. Akan datang satu masa kita akan sadar kita nggak punya sawah, kita nggak punya Alfamart, kita nggak punya Indomaret, kita nggak punya supermarket. Akan datang pada satu masa, pada saat apa? Pada saat kita mati baru tahu, oh iya saya nggak punya apa-apa. Maka perhitungan-perhitungan yang saat ini dengan perhitungan keliru manusia, mengukur orang sukses dengan harta, mengukur orang sukses dengan dunia, maka akan terbuka matanya ketika dia sudah mati, Bu. Sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia yang saat ini kita miliki, katanya itu nggak akan pernah kita miliki. Sudah jadi keputusan Allah. Nanti ketika di akhirat, ya Allah betul ya, saya nggak punya apa-apa. Bahkan makanan yang barusan kita makan masuk ke perut nggak bisa kita miliki. Beberapa jam kemudian makanan itu keluar. Lewat apa, Bu? Toilet, lewat WC. Tuh, apa yang kita banggakan hidup di dunia ini? Kalau menghitung kekayaan orang dengan dunia ini, maka kita tertipu. Akan datang satu masa pangkat itu nggak ada harganya, dan bangkainya seorang presiden, bangkainya seorang raja, bangkainya seorang jenderal sama baunya seperti bangkainya seorang buruh. Nanti pada saat kita mati nggak akan dikatakan, noh tolong jenazah Profesor Dr. Abdul Mukhlis Hafidin LCSC bawa ke sini. Enggak. Tapi katakan apa? Tolong jenazahnya dibawa ke sini. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nggak mau dihinakan, maka kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dan Rasulnya mengatakan, maka orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang saat ini punya iman dalam hatinya. Sekecil-kecil iman yang kita punya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diganti oleh Allah dengan surga. Dan sekecil-kecil surga buat orang yang beriman, luasnya antara langit dan bumi beserta isinya, dan tidak akan pernah dicabut selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman. Ada satu kisah, ya. Kisah ini mungkin karikatur, mungkin anekdot, tapi berkaitan dengan Quran. Bertemulah orang non beriman dengan orang beriman, orang Islam dan dengan orang non Islam. Mereka dua-duanya ada di neraka. Orang non Islam bertanya, loh bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu sholat? Bukankah kamu pandai ke masjid? Bukankah kamu sering ngaji?
kok kenapa kamu berada di neraka? Orang Islam itu mengatakan, karena aku banyak dosa. Dan ingat, orang Islam ketika dia masuk ke neraka, dia tidak akan kekal selama di neraka. Tapi buat Anda itu kekal selama di neraka. Berarti tiket untuk bisa masuk surga itu, yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini luasnya surga, Bu. Kalau harganya surga gimana? Kata Rasulullah SAW, itu di surga jangan bicara harganya surga. Di sana itu ada syaut. Syautun itu apa? Tempat cemeti. Tempatnya saja kecil, itu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW mengatakan, maudhi'us sauti fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat cemetinya di sorga, tempat cambuk di sorga itu, ya, itu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ini diperuntukkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi presiden paling cuma 5 tahun. Biasanya kita itu calon bupati tuh istimewa. Padahal kalau toh dia tidak jadi, sudah tidak dihormati. Kalau toh jadi, paling banter cuman 2 periode. Setelah itu dia jadi rakyat biasa. Tapi orang-orang yang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan calon-calon raja. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan ketika itu orang-orang beriman dijadikan oleh Allah raja-raja di surga, Bu. Suatu hari ada kisah. Jadi seorang ulama ini transit dia di sebuah negeri, di sebuah kampung, di sebuah dusun, di sebuah negara lah, yang semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu tahu ini penduduknya kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan ulama ini bertemu dengan orang miskin yang dia buta, kemudian lumpuh kakinya, kemudian di sekujur tubuhnya itu penuh dengan penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit kulit, yang menjadikan ulama ini tercengang. Setiap detik pengemis ini, orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai ulama ini mengatakan, hei manusia, wahai bapak, wahai pemuda, apa yang engkau puji? Apa nikmat apa yang engkau puji kepada Allah, sementara jasadmu seperti ini? Kamu sudah buta, kamu sudah lumpuh, kamu sudah lepra, tubuh kamu penyakit kustanya penuh dengan gatal-gatal. Maka pengemis pemuda ini mengatakan, wahai syekh, syekh itu bodoh sekali, kata pengemis ini. Syekh tahu enggak, penduduk di negeri ini, penduduk di dusun ini semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya buta, walaupun saya lumpuh, walaupun tubuh saya dilumuri dengan penyakit-penyakit lepra, tapi saya tetap digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kan harga yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita untuk meraih apa yang kita inginkan itu apa? Yang pertama, perbaiki iman kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya iman, dia kaya, habis kekayaannya, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang beriman, tokonya mungkin satu kebakar, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi pernah nggak kita mengartikan apa sih sukses itu? Kita kadang mengartikan sukses itu adalah pada saat kita ini mencapai apa yang kita inginkan. Padahal sebaliknya, Bu. Kita sering mengartikan sukses itu adalah ketika kita getting what you want, ya. Kalau saya sudah mendapatkan apa saya yang mau, itu berarti saya sukses. Padahal boleh jadi sukses yang sejati itu adalah apa? Sukses pada saat kita menginginkan sesuatu, justru kita gagal. Itu sukses sejati. Kalau kita gagal, dia beriman, dia akan mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu dambakan itu bisa sukses, boleh jatuh itu keburukan buat kamu.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kau benci di mata Allah itu baik. Maka saya mengartikan sukses itu adalah apa? Sukses sejati adalah ketika seseorang ingin mencapai sesuatu tapi dia gagal. Kenapa? Padahal boleh jadi ketika kita gagal nggak dapat, itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sering sholat, ya Allah, saya sering sedekah, ya Allah, bangun malam gak pernah ditinggal, ya Allah, duha gak pernah absen, ya Allah, tapi kenapa Engkau tidak mengabulkan doaku, ya Allah? Aku ingin tokoku besar, ya Allah. Kata Allah, jangan. Wa antum la ta'lamun, Allahu ya'lam, aku maha mengetahui ke depannya kehidupan kamu. Aku khawatir kamu kayak Sa'labah. Siapa Sa'labah, Bu? Seorang sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa ibadahnya di mata Rasulullah SAW. Sa'labah ini setiap sholat yang lain Allahumma antas salam, Sa'labah Allahumma, lantas jalan pulang ke rumah dia. Enggak zikir, enggak doa kepada Allah. Jamaahnya rajin di belakang Rasulullah SAW. Tapi sayangnya ketika selesai sholat, Rasul selalu menoleh, pasti Sa'labah pulang duluan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Sa'labah, kamu 5 waktu on time, rawatibnya kamu laksanakan, ke masjid gak pernah ketinggalan. Tapi sayangnya kamu gak duduk sebentar untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lantas jalan. Sekali-kalilah Allahumma antas salam. Ya Rasulullah, aku bisa seperti Anda ya Rasulullah, aku bisa seperti sahabatnya ya Rasulullah. Tapi kalau aku ego ya Rasulullah, setiap selepas sholat berjamaah aku zikir, ini istriku yang menunggu sarungku di rumah, sholatnya bakal terlambat ya Rasulullah. Masya Allah, ini Sa'labah cuman punya sarung satu, Bu. Nah, kalau Ibu Mafaza punya sarung banyak di rumah, kita berkunjung ke rumah Sa'labah ngasih sarung. Ya Allah, kata Sa'labah, ya udah Rasul, doakan aku lah, doakan. Minimal punya sarung 2 ya Rasulullah. Doakan aku biar aku kaya. Kalau aku kaya kan tenang ya Rasulullah. Sholat juga Allahu Akbar, SPP anak sudah tersedia. Ya kan? Coba kalau miskin, Bu, nggak tenang. Allahu Akbar. Besok sudah angsuran daster nih, angsuran panci, ya. Makanya kaya itu Masya Allah, Ibu. Tapi kaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, gak usahlah Sa'labah, enggak. Saya nanti khawatir kalau kamu kaya, saya enggak berjumpa denganmu lagi di masjid, kata Rasulullah SAW. Pulang Sa'labah. Besoknya seperti itu, sampai 3 kali Rasul menanyakan, tetap Sa'labah seperti itu. Udah Rasul, doakan saya. Engkau kan Rasul, engkau kan Nabi, pasti doamu gak pernah meleset. Doain, ya Allah, beri kehidupan yang sempurna kepada Sa'labah, ya Allah. Beri kehidupan yang cukup kepada Sa'labah. Mau ngapa-ngapain ada, mau ngapa-ngapain ada, ya Allah. Udah, Rasul langsung berdoa. Ini, Bu, Islam tuh seperti ini. Islam tuh bukan agama abrakadabra, simsalabin. Bukan, tapi Islam itu pada saat kita mendoakan orang yang kaya, orang yang miskin, kita berikan dia apa? Support. Ini nih, ada zakat produktif buat kamu. Kamu pakai buat modal. Kemudian kalau kamu sudah bangkrut, sudah bangkit dari modalnya, kembalikan zakat itu. Saya akan sedekahkan, saya akan gilirkan kepada yang lain. Ini Islam. Jadi Rasul pada saat mendoakan orang tersebut supaya kaya, Rasul memberikan 2 ekor kambing, betina dan jantan, Bu. Pernah Rasulullah itu dimintakan uang oleh sahabat, ya Rasulullah aku lapar ya Rasulullah. Rasul nggak memberikan beras, Rasul nggak memberikan lauk pauk. Karena apa? Islam itu jangan sampai bermental miskin, itu Islam. Nggak boleh. Ibu ngelihat pengemis-pengemis yang ada di lampu merah itu, saya waktu skripsi saya itu, saya studi kasusnya di bawah stasiun Depok Baru. Di sana ada komunitas orang-orang miskin, orang-orang gembel, sama pengamen jalanan. Ternyata kalau ada pengemis yang menggendong anak, itu bukan anak dia, tapi nyewa, Bu. Kemudian dibayar sejamnya seberangkat sampai pulang lagi 10.000. Supaya anak itu nggak nangis. Kadang kalau anak kecil digendong bukan sama emak bapaknya, nangis dia. Supaya nggak nangis, dicekoki sama obat tidur.
Itu anak bayi. Kan kita ngeliatnya kan gimana ya Bu ya? Yang sound system dia juga nyewa itu. Gimana Pak kalau seandainya bayi itu tahu-tahu bangun, sudah Pak saya langsung buru-buru pulang. Takutnya nanti saya disangka nyuri bayi atau apa. Pokoknya itu saya nyewa 10.000. Kemudian dulu tahun 2000 berapa itu cuma 10.000. Ketika dia bos berangkat dicekoki diminumi oleh petugas di sana, ibunya di sana diminumi obat tidur. Nah itu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Islam ya. Jadi kalau kita mau usaha, kita butuh modal, jangan minjem ya. Karena usaha itu fluktuatif Bu. Apalagi baru mau usaha minjem uang, ya Allah. Kalau minjemnya nggak ada ribanya, kalau ada ribanya kan bahaya. Jangan minjem kalau mau usaha itu. Fluktuatif. Kalau dagangnya bagus, kita bisa mengembalikan hutang kita. Kalau ternyata dagangnya hancur, nggak bisa mengembalikan. Terus caranya gimana? Temui teman-teman kita yang sudah punya toko. Sambangi saudara-saudara kita yang sudah punya produksi. Oh Bu, saya mau dagang, cuman saya nggak punya modal. Boleh nggak saya menjajakan atau bantu jualin? Sistemnya gimana? Bagi hasil saja. Kalau memang si bosnya itu paham, pasti bilang ya udah kamu jualkan. Bukan terserah kamu harganya sama saja. Khawatir kalau seandainya harganya terserah kamu, mereka berbondong-bondong lari ke pabriknya, nggak ke kamu. Sudah harganya sama, nanti kamu akan saya kasih komisi bagi hasilnya. Nah di situ kita kumpulkan, maka kita akan punya modal. Ya, nah Sa'labah oleh Rasulullah SAW itu diberikan kambing 2 ekor. Karena doa Rasulullah SAW yang luar biasa, kambingnya berkembang biak. Yang laki-laki, yang wanita, sampai pada saat azan berkumandang, hayya 'alas shalah, Sa'labah masih sibuk ngerumput. Hayya 'alal falah, belum mandi Bu. Gimana mau sholat khusyuk? Sholat saja pas dengar azan baru sholat. Sholat khusyuk itu dipersiapkan 10 menit minimal sebelum azan. Apalagi kita berjibaku dengan dunia. Allah tuh ya Allah, ini hambaku, sudah aku kasih kekayaan, sholatnya itu tertib. Bukan pas dengar azan. Pas dengar azan kita baru melepaskan semua tanggung jawab kita. Capek, belum bersih-bersihnya, belum ganti pakaiannya. Ganti pakaian. Kalau kita betul-betul mau dihormati sama Allah, hormati Allah. Kalau kita betul-betul kepengen Allah itu mencurahkan semua rahmatnya tanpa basa-basi ke kita, maka kita sholat sempurna, totalitas, kafah. Mau yang plesir, kita plesir di pantai, dia mungkin pakai kaos atau pakai training, bawa dari rumah sarung atau jubah atau gamis. Pada saat sholat zuhur diganti semuanya. Allah akan bela pengorbanan kita Bu. Itu sholat khusyuk. Bukan sholat khusyuk pas qomat langsung datang ngos-ngosan kita. Allahu Akbar. Karena gak dipersiapkan. Coba kalau dipersiapkan, ya Allah sudah azan kita berangkat. Saya sholat sunnahnya di warung sajalah, biar berkah warungnya. Sholat sunnah di warung, Allahu Akbar. Pas udah mau qomat langsung kita jalan ke masjid. Masya Allah. Itu jadi sholat khusyuk itu sholat yang bukan nggak ngedengar apa-apa. Saya punya kawan, rumah saya di depan stasiun Mangga Besar, masjid itu di seberangnya. Kita sholat, Allahu Akbar. Setelah sholat teman saya bilang, Ustadz tadi saya sholat demi Allah Ustadz, nggak ngedengar suara kereta, budek jenengan. Sholat khusyuk itu pasti ngedengar semuanya. Sholat khusyuk itu gimana sih? Tenang. Kita masih ingat sesuatu. Minimal kata Imam Nawawi, sholat orang-orang awam itu pada saat dia Allah, itu kita nggak ingat apa-apa kecuali kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah bar kita ngalor ngidul nggak kenapa-napa kata Imam Syafi'i. Kita masih proses untuk meningkatkan itu semuanya. Ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, Sa'labah masih sibuk dengan kambingnya. Sampai hancur-hancuran Sa'labah. Morat-marit dia punya jamaahnya. Rasul mengatakan wailaka ya Sa'labah, celaka engkau Sa'labah. Tuh, makanya kalau saat ini doa kita pengen dunia itu belum dikabulkan sama Allah, kita mungkin kasihan sama kita. Kita punya uang cuma 50 juta, 100 juta, kita mau sholat. Tapi kalau uang ibu 1 triliun,
Gimana mau sholat, Bu? Pas mau sholat, Allahu Akbar. Ini saya naruhnya di mana ini? Allahu Akbar. Tuh kita husnuzon bila sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada saat kita menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu enggak dapat, boleh jadi Allah itu mengatakan jangan, itu membuat kamu buruk nanti. Tapi ketika kita tidak suka dengan sesuatu, boleh jadi sesuatu itu kebaikan buat kita. So, yang perlu kita minta adalah apa? Hati yang selalu ridho terhadap apapun. Ya Allah, tetapkan, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Orang kalau jiwanya tenang, Bu, pasti nggak punya utang. Orang punya utang, jiwanya tenang, nggak mikirin utang. Ya, pokoknya tenang. Yang kunci daripada hidup itu tenang jiwa kita. Ibu kaya, hartanya banyak, tapi setiap pekan ke rumah sakit tuh nggak tenang. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasulullah SAW loh, dijamin surga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat dia sholat, kebetulan kurmanya itu sedang panen, dia sholat. Nanti habis ini saya akan ngaruhin kurma saya, langsung dia istighfar, astagfirullahaladzim. Selepas sholat, belum sampai kurmanya diambilin, dia bilang, gara-gara kurma ini sholatku tidak khusyuk, kata Abdurrahman bin Auf. Maka kurma ini aku hibahkan semuanya buat kaum muslimin. Itu Abdurrahman bin Auf, Bu. Kita gimana? Jangan seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita bangkrut nanti. Ibu pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, sholat kencring gitu kan ya, misalkan. Ya Allah, gara-gara gerang ini nih, satu masjid nggak khusyuk. Bismillah, setelah pulang ini saya akan berikan gelang, cincin, kalung dan gigi emas saya kepada panitia mafaza agar paping stunnya lunas semuanya. Misalkan Ibu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yang bagaimana? Tu'minu biliqa'ik, yang jiwa itu percaya yakin suatu saat aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika. Yang terakhir, wa tardha biqada'ik, dan jiwa yang ridho atas kehendak-Mu ya Allah. Jiwa yang ridho bagaimana takdirmu kepadaku ya Allah. Kemudian wa taqna'u bi'ata'ik, dan jiwa yang selalu merasa cukup dengan pemberian-Mu ya Allah. Ini yang kita belum punya Ibu. Mau ustadz, mau kiai, mau santrinya, kalau punya harta banyak itu kalau tidak qanaah tetap kekurangan. Kapan kita hidup merasa cukup? Nanti kalau hidung kita sudah dikasih kapas baru kita cukup. Sekarang kita belum cukup, Bu. Nah, kita banyak belajar dari orang gila. Orang gila itu nggak pernah dia minta-minta. Orang gila nggak pernah tidur di kasur yang empuk. Tapi orang gila merasa qanaah. Mensana in corpore sano zaman sekarang tidak relevan lagi. Di dalam jiwa yang jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat ya. Zaman sekarang nggak relevan. Kenapa? Justru orang-orang yang akalnya tidak sehat, badannya gemuk-gemuk. Ya? Yang akalnya sehat-sehat, ya Allah, sebentar-sebentar ke rumah sakit, vertigo lah, kolesterolan lah, asam urat lah. Kenapa sih kok bisa begitu? Karena saya, ibu, kawan-kawan kita sudah diberikan sama Allah harta yang banyak, fasilitas dunia yang mewah, tapi kita kurang qanaah, nggak pernah cukup. Udah dikasih motor, kepengen punya mobil, dikasih mobil, kepengen punya pesawat, dikasih pesawat, kepengen punya buruk, mau kayak Rasulullah. Coba kalau seandainya yang punya mobil, ya Allah, alhamdulillah masih punya Starlet, kemana-mana bunyi koprek. Yang penting panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, tetangga sebelah cuman punya Vario,
kemana-mana kepanasan, mau sekeluarga diajak seperti naik odong-odong. Yang punya motor, alhamdulillah masih punya motor, kemana-mana nggak perlu ngegoes. Tetangga sebelah ngegoes kemana-mana, pas tanjakan dia turun dipanggul itu sepedanya. Yang punya sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga samping rumah jalan kaki kemana-mana ngukur jalan. Yang jalan kaki pun alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga kampung setruk bertahun-tahun, yang setruk masih alhamdulillah masih ketemu dengan istri saya, ketemu dengan suami saya, ketemu dengan anak-anak saya. Teman saya kemarin pulang kampung ke negeri akhirat, gak balik-balik lagi. Nuansa bersyukur seperti ini. Wa tardha biqadaik, ya Allah. Saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaik wa tardha biqadaik wa taqna'u bi'ataik. Coba saya dulu baca, kemudian ibu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika wa taqna'u bi'ataika. Taqna'u, ta qaf nun ain. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu ya Allah, yang ridho dengan ketetapanmu ya Allah, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Hidup kalau merasa cukup sehat. Nah, nih, jadi banyak orang hari ini kepengen bahagia tapi tidak mengikuti jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalannya. Kepengen bahagia kepengen, tapi nggak ngikutin jalur yang sudah dikasih sama Allah, kisi-kisinya. Allah bilang kamu akan diuji nih dengan kelaparan, dengan kehilangan harta benda, dengan kehilangan panen kamu. Tapi kata Allah, bersyukur buat orang-orang yang selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nggak cukup dengan inna lillahi wa inna rajiun kalau nggak tahu rumus-rumusnya. Pengen bahagia tapi nggak mengikuti alur daripada Allah Subhanahu wa taala, nggak bahagia. Bahagianya nisbi. Nggak seperti kawan-kawan kita ngupload bahagia itu sederhana loh, minum teh bahagia padahal hutangnya masih numpuk. Bahagia tuh nggak usah susah-susah payah, minum kopi saja sudah bahagia padahal lamarannya ditolak. Tapi bahagia ngikutin alur Allah, apa kata Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ini kuncinya, Bu. Kamu bertakwa kepada Allah, kamu bahagia. Oh. Kuncinya surah Al-Baqarah ayat 189. Ini kuncinya. Jadi jika bahagia itu sekarang banyak orang bikin video yang tadi, bahagia itu sederhana. Tapi ketika kita mengikuti bahagia ukuran Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita bilang bahagia itu sederhana loh, makan aja dengan keluarga di rumah, belum tentu orang ikut bahagia ngikutin kita seperti itu, belum tentu. Karena ini relatif. Kalau kita mengatakan bahagia itu sederhana loh, ambil aja singkong di depan api, kita sambil ngangkat itu bahagia, belum tentu nisbi. Tapi kalau bahagia menurut takaran Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwa kamu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kamu itu kebahagiaan yang luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kalau kamu punya masalah, setelah kamu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kunci yang paling sederhana itu apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Suruh keluarga kamu, suruh suami kamu, suruh istri kamu untuk melaksanakan sholat pada saat kita terbentur masalah kecewaan. Kalau Ustadz Yusuf Mansur mau bahagia banyakin sodako, Ustadz Arifin Ilham mau bahagia zikir, nek saya mau bahagia murah. Ngapain ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat itu kita punya hutang, sholat bukan Allah bayarkan hutang kita, minimal Allah berikan kita ketenangan.
Banyak orang-orang tua loh, anaknya kok dicari nggak ada, lagi kuliah, lagi apa segala macam, emaknya nggak kemana-mana, nggak nyari ke tetangga, nggak nyari kemana, tapi nyari ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ngambil wudhu 2 rakaat, ya Allah, aku lepas anakmu dengan untaian doaku ya Allah. Anak kita lagi ujian, kita nggak leha-leha di rumah, tapi apa? Baca Qur'annya luar biasa, sholatnya luar biasa. Karena apa? Du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya, Bu. Doanya seorang suami untuk istri dan anak-anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Makanya ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baik doa as-shalah, dirikan sholat, Ibu. Apapun permasalahan kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka nahnu narzukuk la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kata Allah, aku enggak minta rezeki dari kamu, aku kepengen kamu sholat dan sholat, Ibu. Rezeki itu Allah bagi 3. Ada orang yang nyari rezeki disesuaikan dengan manusia-manusia biasa. Yang kedua, ada orang nyari rezeki distandarkan dengan orang-orang beriman. Tapi lihat orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang bertakwa itu kerja mah biasa-biasa saja, nggak usah lembur. Lembur itu bukan sistem Islam. Lembur itu sistem kapitalis, Bu. Siapa yang mengajarkan? Lenin. Siapa yang mengajarkan? Mao Zedong. Siapa yang mengajarkan? Marxisme. Allah sudah menetapkan waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna al-laila libasa waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Ini konsep kerja ini. Kami jadikan siang untuk kamu nyari nafkah. Tapi kalau sudah malam gak usah lembur. Sudah malam gak usah kejar target. Sudah kamu tutup warung kamu, laporin kepada Allah Subhanahu. Ini konsepnya, Bu. Sok aja, Bu, lembur ayo saja, nggak bakal puas-puas. Karena apa? Menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka toko sampai Isya, kita kerja sampai jam 10, pulang kerja capek, mau bangun malam, ya Allah, subuh kesiangan, zuhurnya di kerjaan, asar masih di perjalanan, maghribnya kecapean, Isya ketiduran. Pas bangun-bangun, ya Allah, biasanya orang kalau tidur ya, biasanya selalu matiin lampu, Bu. Karena sunnah kan, sunnah. Terus aja. Pernah nggak kita ngebayangin, Bu, pas kita mau bangun malam, hafal saklarnya, dia nyala. Besoknya hafal. Suatu hari kita nyari-nyari saklar nggak ketemu. Loh, bukan meja, towel. Mas, kamu nyari apa? Sakral malaikat. Lah, kamu udah mati. Tadi malam matinya kamu itu. Alhamdulillah, saya sudah sholat Isya. Gak apa-apalah, gak nonton layangan putus, gak apa-apalah. Yang penting sholat Isya. Makanya, Bu, Masya Allah, saya sering bilang ke ibu-ibu, sholat zuhur pada hari Jumat itu jangan nunggu bapak-bapak pulang Jumatan. Sekarang bawa bapak pulang Jumatan jam 1:30. Karena ada apa? Makan siang. Jam 2:30 baru pulang, belum ngobrolnya. Sekarang sudah intansyiru fil ardi semuanya. Fa idza quliyatis shalah fantasiru fil ardi fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Sudah waktu Jumat, Allahu akbar, langsung sholat, Bu. Sekarang sudah kita standby. Apapun permasalahan kita, sholat dan sholat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu ada waktu 1/2 jam buat pulang untuk melaksanakan sholat asar. Yang bisa berjamaah, alhamdulillah. Nggak bisa berjamaah, mungkin ada keperluan di rumah, nggak kenapa-napa. Yang penting dipersiapkan. Jangan sampai kita sholat asar pas azan kita sudah standby, atau lebih dari azan. Kalau bisa kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Astaghfirukum, nasrun minallah fatun qarib wa basril mu'minin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.